mengubah gurun menjadi perkebunan subur. Menduduki peringkat KE13 sebagai negara terluas di dunia, wilayah ini didominasi oleh 95 gurun pasir. Sebuah tempat yang secara logik dianggap tidak begitu sempurna untuk bercocok tanam. Namun berkat teknologi yang ada, semua anggapan itu dapat terbantah, dan inilah cara Arab Saudi menyulap gurun gersang yang luas di negaranya menjadi sebuah lahan perkebunan subur dan hijau. Arab Saudi merupakan salah satu negara kaya dengan hasil minyak berlimpah. Bahkan negara ini masuk dalam jajaran negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Meski unggul dalam urusan tambang minyaknya, nyatanya Arab Saudi memiliki kelemahan di sektor lain, yakni minimnya lahan subur yang dapat digunakan untuk bidang pertanian. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai banyak kawasan, meskipun di bagian barat dayanya terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau. Namun tetap saja sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir. Mendapati kondisi ini, Arab Saudi tentu tidak begitu saja berpasrah dengan keadaan. Mereka berinovasi dengan mengubah tandus menjadi lahan perkebunan yang subur dan hijau. Tercatat dalam 60 tahun terakhir, Arab Saudi telah berhasil mengubah 24.000 km persegi lahan tandus menjadi area yang subur, bahkan luas. Gurun yang sudah disulap menjadi lahan hijau ini hampir 40 kali lipat dari luas Jakarta. Hasil dengan luasnya perkebunan yang mereka miliki, negara gurun ini mampu mengekspor berbagai pertanian. Dalam penerapannya, lahan-lahan pertanian di tengah gurun dibuat dengan membentuk sebuah lingkaran besar dengan diameter mencapai 1 km. Lingkaran hijau berjumlah ribuan ini menghasilkan pemandangan yang luar biasa di tengah gurun yang luas. Bentuk lingkaran dibuat bukan tanpa sebab dan tujuan. Lahan dibentuk seperti ini bertujuan untuk mempermudah irigasi dan pengairan. Untuk mengembangkan pertaniannya, Arab Saudi menggunakan teknologi centrifuge irrigation atau teknologi irigasi poros tengah. Sebuah metode irigasi tanaman, di mana peralatan berputar di sekitar poros dan tanaman disiram dengan alat penyiram. Roda yang berputar di sekitar titik pusat berguna untuk mengontrol kecepatan penyemprotan air, pupuk dan pestisida yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman pada lahan sehingga bisa lebih efisien. Dengan cara ini, beragam tanaman seperti gandum, jagung kentang, dan sayuran dapat tumbuh dengan baik, bahkan di daerah gurun kering seperti di kawasan Arab sekalipun. Teknologi irigasi poros tengah ini ditemukan pertama kali pada tahun 1904. Teknologi irigasi poros tengah adalah opsi irigasi yang menguntungkan secara teknologi karena memiliki kinerja yang sangat tinggi dan presisi. Dalam perkembangan irigasi saat ini di seluruh dunia, poros tengah banyak digunakan. Sistem irigasi poros tengah pada dasarnya terdiri dari pipa yang dilengkapi dengan roda poros irigasi yang diposisikan di tengah lada, memungkinkan seluruh sistem berputar di sekitar pusat gravitasinya. Outlet sprinkler dipasang di atas pipa yang didukung oleh rangka baja di atas struktur menara. Setiap menara dipasang pada dua roda besar, biasanya berjarak sekitar 30-60 meter. Saat melakukan penyiraman lahan, roda akan berputar mengelilingi lahan mengikuti porosnya. Dengan cara ini, semua menjadi lebih mudah dan setiap jengkal lahan yang sangat luas dapat terjangkau dengan air tanpa terlewatkan satupun. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem irigasi poros tengah telah berkembang pesat di seluruh dunia karena kemampuannya untuk menerapkan air dengan cara yang sangat efektif. Keuntungan lain dari sistem irigasi poros tengah adalah bahwa mereka membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja memberikan pupuk yang larut dalam air dengan biaya yang efektif di berbagai kondisi tanah, tanaman, dan topografi. Di Arab Saudi, sekitar 2/3 dari semua daerah irigasi menggunakan sistem irigasi poros tengah. Dengan menggunakan sistem irigasi poros tengah, petani Arab Saudi telah berhasil menggunakan tanah berpasir untuk mendukung proses pertanian di lahan marginal yang tidak dapat diairi dengan sistem permukaan. Selama 3 dekade terakhir, sebagian besar wilayah gurun Arab Saudi telah berubah menjadi lahan pertanian irigasi intensif. Untuk mengairi lahan pertanian ini, tentu Arab Saudi tidak bisa mengandalkan air hujan sebab curah hujan di area ini sangatlah minim. Satu-satunya cara yang paling mungkin
adalah dengan air tanah yang berada jauh di bawah gurun air. Air tersebut ditambang dari kedalaman hingga 1 km, lalu dipompa ke permukaan, dan selanjutnya didistribusikan ke tanaman melalui pipa irigasi poros tengah. Air didistribusikan ke lahan pertanian berbentuk lingkaran yang sangat luas dengan diameter mencapai 1 km. Dukungan dan insentif pemerintah kepada petani membuat pertanian Arab Saudi semakin maju dan berkembang. Alhasil saat ini, tak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, Arab Saudi juga mampu menjadi negara yang mengekspor bahan pangan ke beberapa negara lain. Tercatat beberapa tahun terakhir, produksi gandum Arab Saudi mencapai 700.000, 634.000 semangka, 482.000 kentang, 314.000 tomat, dan 150.000 mentimun. Arab Saudi juga mengekspor sekitar 54 juta kurma pada tahun 2021 dan berhasil menempatkannya sebagai peringkat 1 negara penghasil kurma, mengalahkan Mesir. Singkatnya, kegigihan Arab Saudi dalam menyulap gurun menjadi lahan hijau produktif merupakan suatu langkah luar biasa di bidang agrikultur. Sebagai negara dengan banyak gurun dan minimnya lahan pertanian subur, tak membuat Arab Saudi tertinggal dalam urusan bercocok tanam. Dengan usaha yang keras, kini mereka mampu membuktikan bahwa kekurangan yang dimiliki bukanlah suatu penghalang untuk mencapai kesuksesan.